Hai teman-teman, assalamualaikum. Aku ingin ngajak kalian belajar mengetahui bagaimana cara belajar orang dewasa itu sebenarnya. Nah, di gambar tersebut udah terlihat kan, di situ ada ibu-ibu pengajian, ada orang-orang di kampus sedang belajar. Nah, itu adalah orang-orang dewasa yang belajar. Dan apakah sama nggak sih orang dewasa itu belajar dengan anak-anak di sekolah? Video kali ini aku mau bahas tuntas tentang andragogi, yaitu pendekatan pembelajaran yang khusus dirancang untuk orang dewasa. Yuk kita cari tahu rahasianya. Andrag itu berbeda banget dengan cara kita belajar waktu kecil dulu. Ada beberapa konsep dasar penting di sini. Pertama itu mandiri. Orang dewasa itu cenderung mandiri dalam belajarnya ya. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka juga tahu apa yang ingin mereka pelajari. Kedua itu pengalaman hidup. Mereka itu sangat cenderung menjadikan pengalaman itu sebagai sumber belajar yang kaya. Ketiga itu relevan. Kenapa relevan? Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan dan minat mereka. Orang dewasa juga lebih suka belajar untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Dan terakhir itu ada motivasi. Biasanya orang dewasa memotivasi belajar mereka biasanya dari datang dalam diri sendiri. Misalnya untuk mereka mengembangkan diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip. Itu bagian paling penting dalam materi ini. Ada beberapa prinsip kunci yang perlu dipahami dan diterapkan dalam memfasilitasi pembelajaran orang dewasa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada konsep diri atau self concept. Orang yang dewasa ini biasanya memiliki konsep diri yang matang dan cenderung ingin diperlakukan sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. Contohnya seperti dalam pelatihan, berikan mereka pilihan dalam topik atau tugas, terus libatkan mereka dalam perencanaan pembelajaran dan hargai pendapat serta pengalaman mereka. Karena orang dewasa itu lebih banyak memiliki pengalaman seperti itu. Itu ada pengalaman atau experience. Pengalaman masa lalu orang dewasa itu biasanya bisa menjadi sumber belajar yang kaya. Kita sebagai fasilitator perlu memanfaatkan pengalaman ini sebagai dasar untuk pembelajaran baru nantinya. Contohnya nih ya, si pengalaman ini digunakan sebagai studi kasus, diskusi kelompok, atau aktivitas berbagi pengalaman dengan yang lainnya. Pengalaman yang relevan dengan materi, lalu dikaitkan dengan materi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka sudah miliki saat ini. Nah, ini ada kesiapan belajar. Nah, untuk kesiapan belajar ini sendiri yaitu biasanya orang dewasa akan termotivasi untuk belajar jika mereka merasa materi yang mereka pelajari itu relevan dengan kehidupannya, kebutuhan mereka, atau peran mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan mereka, dan sebagai pengembangan diri mereka. Contohnya, kita sebagai fasilitator menjelaskan manfaat praktis dari materi yang dipelajari, mengaitkannya dengan tujuan karir atau kepribadian mereka, dan menawarkan pengalaman yang berorientasi pada sebuah pemecahan masalah. Seperti itu. Poin keempat ini itu ada orientasi belajar. Maksudnya apa? Nah, orang dewasa itu cenderung memiliki orientasi belajar yang berpusat pada suatu masalah dan ingin segera menerapkan apa yang mereka pelajari itu ke dalam kehidupan mereka. Biasanya nih contoh, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, atau simulasi yang memungkinkan mereka mengaitkan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja mereka pelajarin itu ke dalam konteks yang nyata atau ke dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Oke, pada poin terakhir ini ada motivasi.
Biasanya orang motivasi belajar orang dewasa itu bersifat intrinsik, seperti keinginan untuk meningkatkan diri, mencapai tujuan, atau mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang mendukung, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mereka, dan akui pencapaian belajar mereka. Nah, pada bagian ini aku mau bahas mengenai teori-teori belajar orang dewasa. Ternyata teori belajar orang dewasa itu ada beberapa yang menjelaskan bagaimana cara orang dewasa itu belajar. Di sini kita akan membahas satu persatu teori-teori belajar tersebut. Pertama itu ada teori pembelajaran transformasional atau Mezirow. Teori ini bilang kalau orang dewasa belajar melalui proses transformasi pengalaman. Artinya mereka bisa mengubah cara pandang dan keyakinan mereka setelah mengalami sesuatu atau setelah mengalami sesuatu. Teori pembelajaran ini juga secara singkat dapat menekankan bahwa orang dewasa belajar itu melalui proses transformasi pengalaman yang melibatkan perubahan perspektif, keyakinan, dan nilai-nilai yang mendalam. Teori ini sangat relevan dalam pendidikan masyarakat. Karena apa? Karena seringkali tujuannya adalah memberdayakan masyarakat melalui perubahan cara berpikir dan perilaku mereka. Seperti itu. Kita bahas pada poin kedua, yaitu teori pembelajaran berbasis pengalaman. Pada teori ini itu menekankan pentingnya siklus pengalaman di dalam belajar. Orang dewasa itu belajar dengan mengalami sesuatu, merenungkannya, membuat kesimpulan, dan kemudian mereka mencobanya dalam situasi baru. Teori ini itu sangat cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pendidikan masyarakat yang melibatkan praktik langsung. Secara singkat menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui sebuah siklus yang melibatkan pengalaman langsung. Lanjut ke poin ketiga. Di poin ketiga ini yaitu ada teori pembelajaran humanistik. Teori ini tuh fokus pada individu dan bagaimana pembelajaran bisa membantu mereka mengaktualisasikan diri. Yang penting di sini adalah motivasi dari dalam diri dan lingkungan sekitarnya yang mendukung. Teori ini tuh relevan banget dalam pendidikan masyarakat. Kenapa? Karena seringkali bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dan yang poin keempat itu ada pembelajaran kognitif sosial atau teori Bandura. Teori ini menekankan bahwa kita belajar dengan mengamati, meniru, dan mencontoh orang lain. Contohnya dalam pendidikan masyarakat seringkali digunakan tokoh masyarakat sebagai model untuk menginspirasi mereka-mereka yang belajar ini. Baik teman-teman, di bagian akhir ini kita akan menyimpulkan pemaparan yang tadi, bahwa andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Maksudnya apa? Kita mempelajari bagaimana cara orang dewasa itu belajar. Karena yang belajar itu sekarang bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa juga perlu belajar, dan kita juga perlu mempelajari bagaimana orang dewasa itu belajar ya. Tadi kita udah belajar tentang konsep, terus ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, terus tadi terakhir juga kita membahas tentang teori-teori pembelajaran orang dewasa. Di konsep kita sudah mengetahui kunci andragogi itu meliputi kemandirian, pengalaman, relevansi, orientasi pada masalah, dan motivasi internal orang dewasa di dalam belajar. Terus di prinsip kita mempelajari ini ya, apa tadi tuh, konsep diri, pengalaman, orientasi belajar, kesiapan belajar, dan juga motivasi. Terus ada juga apa tadi, teori belajar ya. Nah di teori belajar itu ada 4 kan. Ada teori pembelajaran transformasional, teori pembelajaran berbasis pengalaman, ketiga teori pembelajaran humanistik, dan keempat teori pembelajaran kognitif sosial. Nah, dengan mempelajari
andragogi ini, jadi kita memahami dan bisa menerapkan prinsip tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Yang sudah kita ketahui bahwa teori andragogi itu sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan begitu, kita bisa membantu mereka mencapai potensi maksimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik teman-teman, cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih dan semoga pemaparannya bisa kalian pahami, dan jika pun ada kesalahan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.